manusia yang beriman menjalani hidup dengan bahagia, dan tidak ada kebahagiaan melebihi diistimewakan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi lamun kurang diperlakukan istimewa eta bahagia. Walaupun kita bukan orang istimewa. Contoh letik we, bisa deh pikiran. Tiba-tiba aku pimpinan santri muda karep. Padahal mah santri muda teh aya nu sahadana kan gitu. Kadang-kadang ngomong keur wiridan oge. Ngerti? Jadi ketika diistimewakan, kita itu istimewa ataupun tidak, maka merasa bahagia. Gitu. Ngerti nggak? Ketika diistimewakan, maka istimewa ataupun tidak, kita itu pasti akan merasa bahagia. Dalam kumpulan-kumpulan misalkan santri muda kumpul, wah itu bahagia, bangga. Tanya manehna gitu. Apakah layak dibanggakan apa tidak, kan Allah alam campurnya gitu nya dong. Anu beungeut cabokeun aya beungeut mulia kan macam-macam. Tapi ketika diistimewakan, kita itu tiba-tiba merasa bahagia. Dan itulah Allah memberikan perintah berikut alasan. Katakan dengan anugerah dan rahmat Allah, maka dengan kedua ini hendaknya mereka orang beriman itu bahagia. Ini menunjukkan bahwa anugerah dan rahmat Allah ini keistimewaan. Wah, mungkin dua perkara ini kemudian diperintahkan untuk jadi sebab kita bahagia kalau kedua perkara ini bukan keistimewaan. Dua perkara ini adalah keumuman, semua orang punya, gak mungkin. Ini adalah keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang naik pangkat itu bahagianya hari itu. Kenapa? Karena dari bintang 2 menjadi bintang 3. Itu diistimewakan. Dipisahkan titelnya, dipisahkan derajatnya, jabatannya daripada jabatan-jabatan yang lain. Itu diistimewakan. Dan di dunia ini maupun nanti di akhirat, di seluruh alam, ini orang-orang yang benar menurut Allah, yang mulia menurut Allah, yang hebat menurut Allah, pasti itu. Mau kayak apa pejabat? Kalau mereka tidak taat kepada Allah, walaupun kelihatannya awalnya gagah hebat, nanti lihat. Arek kumaha jelema nu ngabdi ka Allah, sanajan dina saung jore. Urusan budak santri mun saukur 7 urang, 10 urang. Tingali kumaha ke akhirnya. Maka kita itu harus bahagia. Kenapa? Karena diberikan keistimewaan. Apa? Anugerah dan rahmat Allah. Anugerah itu apa? Anugerah itu Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kita ini capek-capek ini menuju Al-Quran ini, sedang mengkaji ilmu Al-Quran. Sudah pernah jelaskan bahwa yang bersangkutan dengan Al-Quran itu ada 5. Dari mulai baca, menghafalnya, ilmu yang terkandung di dalamnya, mengamalkan dan menyebarkan. Ini semuanya tentang Al-Quran. Kita itu harusnya benar-benar bahagia. Karena kita oleh Allah dilibatkan ini nggak banyak. Dari yang beriman aja udah sedikit sekali. Ini keistimewaan luar biasa. Dan intinya semua daripada Al-Quran ini menguatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah itu suatu menjadi sakral. Kenapa? Karena seluruh semesta, seluruh kejadian,
seluruh daun dan gerakannya dan prosesnya dan sistemnya, seluruh udara yang gerakannya, sistemnya, prosesnya, planet-planet jumlahnya triliun-triliun tahun, itu kita paketkan semuanya, ini adalah karya Allah. Kita akui ini adalah ciptaan Allah dan ini adalah hamba Allah, ini semuanya mengabdi kepada Allah. Bagaimana itu tidak sakral la ilaha illallah? Sementara hakikatnya seperti itu. Ketika kalian menyatakan tidak Tuhan kecuali nauzubillah, Tuhan selain Allah kayak Yesus misalkan, orang-orang kafir itu, bayangkan daun-daun, suara burung, ini semua langit dinyatakan ini ciptaan dan kendali Yesus. Pertanyaannya, sebelum Yesus ada, terus siapa yang mengendalikan? Kan Yesus anyar ayat. Sebelum Yesus turun itu nggak dikenal Yesus itu, Isa itu. Kalau Tuhan berhala-berhala, nah pertanyaannya, sebelum manusia ada, makanya Allah buat dunia ini 11 miliar tahun lebih dulu daripada manusia. Coba 11 miliar tahun lebih dulu daripada manusia. Ya alam dunia teh, semesta alam ini sudah berumur 11 miliar tahun. Manusia paling 20 ribuan. Dari zaman Nabi Adam 20.000 di 11 miliar kan jauh kayak sih. Dan kita itu setiap pagi sore dididik, Allahumma inni asbatu minka fi nikmati. Ya Allah, aku dapat memasuki waktu subuh, waktu pagi ini itu darimu, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sehat, tertutupi aib-aib. Maka sempurnakanlah ya Allah nikmat, kesehatan, kesejahteraan, ketenangan, afiat itu, dan penutupan daripada aib dan dosa. Itu seolah-olah kita pagi-pagi dan sore hari itu kita itu loncat membuka tangan. Asik. Itu kata-kata itu. Enggak asal itu kata-kata yang merengut. Ini bukan merengut, ekspresi itu loncat, buka tangan seperti orang yang lulus sekolah teh jangan ngalungkeun di wisuda teh ngaran teh. Topi nu segi 5 nih. Wah, itu kebayang tuh mana itu. Itu kan gambaran orang sukses. Itu pagi-pagi sore-sore harus kita diperbaharui terus, menyatakan kita itu bahagia. Maka siapa orang baca itu, Allah akan sempurnakan nikmatnya, kesehatannya, kesejahteraan, ketenangan, dan Allah sempurnakan baik penutupannya. Maksudnya gini, kalau kalian punya tetangga nggak sholat, itu ngepek kena rezeki kalian. Tapi kalau misalkan kalian mau dapat 100.000, rezeki kalian itu kalian hanya dapat 40.000. Kalau bapak usaha misalnya, ngerti nggak? Maka asbab baca itu kalian akan tetap dapat 100.000 kalau misalkan uang. Ngerti nggak? Itu doa itu ajaran daripada Islam untuk kita itu senantiasa bahagia. Tapi bahagia ini bukan ketawa-ketawa. Meskipun sering orang merasa bahagia ini ketawa. Banyak orang yang bisa tertawa, tapi dia menderita. Kenapa? Orang-orang stres, dia akhirnya lihat naon disebut teh lawakan, acara lawakan. Dia ketawa-ketawa, tapi dia nangis hati, ketawa lagi, nangis. Beres acara itu sedih. Enggak. Kita itu bukan seperti itu bahagia. Kita itu setiap detik merasa diistimewakan oleh iman, oleh ilmu Al-Quran, diberikannya Nabi. Enggak semua orang yang diberikan Nabi, enggak semua orang diberikan Quran. Nabi turun, tapi dia enggak terima, berarti dia enggak diberikan Nabi. Enggak ada dia nolak. Enggak pernah ada orang kafir, ada dikafirkan oleh Allah, tidak diizinkan menerima. Semua ciptaan Allah. Ya, ngerti ya? Maka kalian itu latas subuh. Dalam istilah orang tua dulu itu, jangan katanya mulai usaha bulan Hafid, Syawal, Hafid, Haji. Hafid itu setelah Syawal. Kenapa? Nanti kajepit.
Wah, anak saya lahir bulan Safar, sok sasaparun, udah adat. Lata subuh daro. Jangan kalian mencerca waktu, kata Allah dalam hadis qudsi. Wa ana dahri, saya lah waktu. Jadi kita itu tidak pantas mencerca. Nyeun teu, mere ide teu, ngabantuan nyeun teu, nyawa dicabok lu gitu. Coba, bisa. Karya keren nih mobil. Batur kun nyariin ke mobil insinyur, karya mobil luar biasa. Hanya ada 3 unit di dunia. Harganya juga 300 triliun misalkan di mobil khusus di Laruhi atau mobil. Setir lagi tina naon? Tina emas dilapis ku berlian. Ya datang jelema. Ih salah dikit. Gaplok ku buku gede ya. Naon sia? Ini karya Allah lebih dari mobil itu. Seluruh berlian itu Allah saja. Berlian itu per gramnya itu wah, harganya luar biasa mahal. Tapi di dalam bumi itu ada berlian yang bergunung-gunung, segede gunung ya. Di lamun saya cincin berlian telem kalau ka bumi ke jero. Gitu. Mun bisa tahan belum di belum aya magma. Jadi mana kudu bisa ngojai dina magma. Nyawa magma itu nyawa siapa mau. Kedua Jadikan kemalasan sebagai sesuatu yang bermanfaat dengan cara mengisi dalam kemalasan dengan amalan qalbiyah. Jadi mana lamun gor carape kapalkeun kayak gitu. Teh ulah nepiakeun teu naon teu ngapa? Tetep ngapalkeun dina hati. Ya iya, ningali sesuatu nu rancu. Cek Kiai, eta kudu diomongan teu nasihat. Sangat kana nasehatanna doakeun dina hati. Jadi jangan sama sekali enggak. Atau lagi sakit lagi apa? Doakeun. Yai kering ngadenge santri kayak gitu. Teu bisa yai berangkat ngomekeun anak, doa. Jadi jangan berhenti. Paham enggak? Artinya kalian ketika sendiri itu tolong gunakan waktu efektif. Karena malas itu sebetulnya nggak ada, yang ada kita itu sudah mulai lupa pada nilai ngaji, pada nilai zikir, dan kita harus minta kepada Allah ditunjukkan. Meskipun malas emang patah, jelema nyin remote kan gara-gara sangat bolak-balik karena TV lain. Jelema nyin dispenser gara-gara sangat manggul kutub utara kan. Nya naon kulkas lain. Aing daripada kudu memanggul kutub utara kan dia mainin kulkas. Heran dijin kulkas. Jelema nyin AC gara-gara naon? Sangat ka gunung kan. Mantak nu paling keren orang bedeng dia. Teu kagok kandang bede ASEAN. Bungar-bungar. Sing jelema orang-orang yang mampu itu rata-rata di rumahnya itu pakai AC, di kamarnya bahkan ruang tamu pakai AC. Tapi eleh ku jelema miskin. Nya di Garut lu komo. Kandang bede ASEAN. Gelo kan eta jelema. Ku duitna triliun-triliun nu kana itu. Jadi cara bengar loba tuh. Jadi tinggal gilekeun otak maneh, asal jangan punya mental mengeluh. Jelema lamun geus bermental pengeluh, berpotensi ngahina Allah. Lata subuh tetap menghina Allah. Lamun siang ngahina waktu, siang ngahina aing Allah. Tau jijinan aing eta. Kita itu hanya berhak untuk memuji. Dalam perkara-perkara yang kita rasa enak dan tidak enak, puji Allah. Karena kita ini bodoh nggak tahu apa. Terus, poin ketilu. Sebaik-baik rakyat adalah yang berpikir pemimpin, dan sebaik-baik santri adalah yang telah berpikir menjadi ulama. Maka yang paling dulu ditargetkan adalah diri, orang tua, dan sahabat. Jadi kadang-kadang risaunya. Kalian harus tahu bahwa kegagalan, mayoritas kegagalan orang mondok itu bukan karena gurunya, bukan karena santrinya, gara-gara bapaknya, indungnya.
Bayangkan coba, ada di pondok. Santrinya, anaknya sungguh-sungguh ngaji, kok ibunya jadi pelacur, goblok Pak. Kumaha anak baru. Jurusan Allah wa Rasulihi kan enggak benar. Sungguh-sungguh zikir naon, hapina teu salat bapak. Oleh hajingkus geus puguh hajingkus mah salat sunan geus ngarjadi ngaranna ge sunan gitu kan. Sunan gobang lain maksudna. Lain mitnah masuk ka salat setiap salat kan bukan. Nggak tahu kayak apa berkahnya bila mana orang tua kalian itu ikut sama-sama zikir. Maka dipikirkan dari sekarang. Bagaimana secara bertahap ibu dan bapak kita itu sholat 5 waktu dan zikir sebagaimana dimulai. Secara bertahap, jangan diberatkan. Seperti si Ahmad dan si Kapil, eta mere fatwa ka bapana. Ustaz Ahmad teh Pil, isewirian gampang amat. Pancek kiai oke di imam aya di praktek khusus gitu. Ulah make lakon langsung hasbi Allah. Oh, gitu. Memang saya tahu di pesantren yang cepat nawanya dong. Ustaz Ahmad keren seneng boga ilmu hanya khususan garui cenah. Jadi ejing main nama seneng bisa cepat cenah. Pas ngajarkeun mah kebatur lila cenah. Jadi kalian diajarkan secara bertahap supaya jangan berat orang tua. Ditarik ke muda, Pak ikut pikiran sebulan 2 kali, atau nggak bisa dari sebulan 2 kali itu sebulan sekali. Ditarbiyah kurang, Pak Ese ngaji teh Pak. Abis siap dedar hayu bismillah, kan Bapak sih bener itu. Sebab kegagalan santri itu bukan karena guru dan geus puguh guru jadi kiai, bukan karena kegagalan santri geus puguh abdi dugsak di pesantren. Agaran bapak orang tua yang rezeki teu apik hidup dalam dunia ingat ke Allah ada zikir ada ngaji targib juangku ngerti ya kan harus berpikir dan kalian harus takut apalagi orang tua yang banyak sakit atau sudah tua bagaimana kalau mereka mati tidak ucapan la ilaha illallah dan sulit sekali orang yang hidupnya saja diajak zikir la ilaha illallah hese komo ke sakarat sih. Kalau dalam masa tenang, tentram, ikhtiar, diajak zikir susah, apalagi kalau sudah mudoyak, waktunya sudah sempit. Segeblek-geblek santri muda, kalau ada sesuatu yang kaget, ya Allah langsung kaget. Allah keluar ke aslinya. Indungsia kumaha? Bapak sia pas maut, kawin deui. Dasieun ku saha? Ku indungsia gitu lain. Ngerti. Kawin pas pae. Lain horeng eta nu tertanam dina jiwa. Masukkan lain. Cara bertahan. Jelaskan secara baik. Sayangi orang. Sayangi sahabat.